Kisah Million Manhoef striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Million Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Million Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Million Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Million Manhoef dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Million Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Million Manhoef striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Breaking news, PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ulla Romeni segera jalani proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada dua pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ulla Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ulla Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi dua pemain tersebut. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tanggung yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ulla Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ulla Romeni yang memang mempunyai kualitas. PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet dua pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Menurut pengakuan Arya Sinulinga, dua pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari dua pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat sedang berbincang santai dengan Valentino Simanjuntak dalam sebuah podcast YouTube. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga. Kevin Dix kah, Mes Hayalelgeeres? Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini.
Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan, striker, agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Media asal Vietnam menyoroti kebijakan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya ia baru memanggil pasukan Garuda benar-benar mepet dengan waktu pertandingan. Perlu diketahui, perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024 ini. Pertama Garuda akan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Lalu beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 10 September 2024, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus 2024, maka waktu persiapan Shin Tae-yong jelas cukup mepet. Kendati demikian, Shin Tae-yong nyatanya baru akan memanggil pasukannya untuk mempersiapkan diri melawan Arab Saudi itu pada 29 Agustus 2024 mendatang. Itu berarti ST hanya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu saja. Keputusan Shin Tae-yong yang memanggil skuad timnas Indonesia untuk menjalani pusat latihan, TC, di waktu yang dekat dengan pertandingan lantas dilirik media asal Vietnam, TAO247. Menurut media Vietnam tersebut, Shin Tae-yong terlalu berani karena hanya mempersiapkan tim ketika sudah dekat dengan jadwal pertandingan. Sekarang merupakan waktunya untuk fokus demi timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih baik, untuk hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya bahkan jadwal latihan dijadwalkan pada 2 September 2024 alias 3 hari sebelum melawan timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau membela timnas Indonesia. Pencarian pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia dimulai dari era PSSI dipimpin Muhammad Iriawan. Proses pencarian pemain-pemain keturunan pun berlanjut di era Erick Thohir, bahkan lebih banyak. Tercatat sampai saat ini ada sekitar tambahan 9 pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, Nathan Choeon, Kelvin Verdong, Tom Haye, dan Martijn Paes. Bahkan, PSSI masih terus berburu pemain-pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain pun didekati oleh PSSI, salah satunya Ula Romeni. Meski begitu, belum ada kabar pasti apakah pemain tersebut mau membela timnas Indonesia atau tidak. Dilansir dari YouTube pribadinya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada faktor besar yang membuat pemain-pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kata Arya, para pemain keturunan tersebut masih berhasrat ingin membela negara asalnya, terlebih di Indonesia tidak ada dua kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lain. Selain itu, para pemain keturunan masih sangat muda dan masih ingin mengembangkan karirnya. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya, ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Sebab, hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain tersebut. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Kita harus maklumi. Nggak boleh kita hina mereka, nggak boleh juga kita bilang soal merah putih. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkas Arya. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng.
Belakangan kencang berembus kabar soal Ularomeñi dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ularomeñi tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ularomeñi. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Ia tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Punya potensi cukup besar sebagai pemain depan, PSSI nampaknya akan cukup sulit untuk menaturalisasi Jonathans karena ia sudah memilih membela Luxembourg di kancah internasional. Bahkan Jonathans sudah membela Luxembourg sejak timnas U15 hingga pada Juni 2023 lalu ia melakoni debut buat timnas senior Luxembourg. Sejauh ini David Jonathans sudah mengantongi 3 caps buat timnas Luxembourg. Ia juga sempat diturunkan sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Belgia di FIFA Matchday pada 8 Juni 2024. Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tak ingin kalah dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih anyar. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia punya pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilegi bisa kembali ke Socceroos dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgersdaan Rots.
Mees Hilgersdaan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgersdaan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Harga pasar 121 miliar rupiah, penyerang keturunan Palembang ini 8 kali lipat lebih mahal dari Ula Romeni. Harga pasar Ula Romeni kebanting dengan striker keturunan yang baru-baru ini mencuat, yakni Daan Rots. Bukan hanya itu, statistik pemain berdarah Palembang ini juga lebih ganas. Timnas Indonesia dikabarkan sedang mengincar striker keturunan jelang menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Ula Romeni pun menjadi yang terdepan dirumorkan membela Timnas Indonesia. Sebab, ia mengklaim sudah dihubungi oleh PSSI. Kendati demikian, penyerang FC Utrecht ini masih belum memutuskan apakah memang berniat memperkuat skuad Garuda. Di tengah Ula Romeni yang masih belum jelas, muncul striker baru yang disebut bisa menjadi penggantinya. Adalah Daan Rots yang memiliki keturunan Palembang dari sang kakek. Sosok Daan Rots sendiri ternyata lebih ganas ketimbang Ula Romeni. Hal itu terlihat dari perbandingan di musim lalu. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 assist. Sedangkan Ula Romeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Bukan hanya dari statistik saja, harga pasar Ula Romeni juga kebanting dari Daan Rots. Bahkan penyerang FC Twente ini unggul 8 kali lipat. Striker berusia 22 tahun ini memiliki harga pasar sangat tinggi mencapai 121,67 miliar rupiah. Sementara Ula Romeni 13,91 miliar rupiah. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama Timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Kabar itu beredar setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia, tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Sampai-sampai, salah satu netizen bertanya rumor di atas kepada akun media sosial yang dikenal kredibel membahas pemain keturunan plus dekat dengan orang dalam PSSI, ft_idn. Benarkah stiker Bologna, Sydney Van Hooijdonk itu keturunan Indonesia?
Inikah pemain yang dimaksud sama Pak Hamdan di acara bareng Bung Towel kemarin? Tanya akun Wong_kaku kepada FT_IDN. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Bologna tak menyandang status itu. Jadi, apakah pemain yang dimaksud Hamdan adalah kiper Inter Milan, Emil Audero? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan di balik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi timnas Indonesia. Erick mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi, ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Untuk memperkuat timnas harus memperkuat tim, medis, pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali waktu lawan Irak, kita tidak bisa menciptakan gol tapi kena 2 kali, kebobolan, ucap Erick di Jakarta. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas dari kiper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang ST menambah pelatih striker. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang.